semuanya, selamat pagi Bu Vita, selamat pagi Bu Nia, dosen pembimbing saya, dan selamat pagi teman-teman yang saya cintai. Halo, kita bertemu lagi di hari ini dengan saya, Natalia Raidestwina Setiawati. Nah, kalian di sana apa kabar? Sehat-sehat semua kan ya? Masih semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Harus tetap semangat meskipun kita masih belum bisa tatap muka, tapi teman-teman semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini masih berada di KD 3.1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat biaya peluang dan mendeskripsikan prinsip dan motif ekonomi. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini, topik kita hari ini adalah biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa, nanti akan ada diskusi tanya jawab, kemudian ada kuis sederhana singkat, kemudian nanti di akhir pembelajaran akan ada penugasan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan menayangkan video presentasi saya. Jadi perhatikan ya teman-teman, agar nanti kuisnya kita bisa mengerjakan. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi. Kita berada di pertemuan ketiga teman-teman, dan masih berada di KD 3.1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada peta konsep. Kita akan belajar apa aja sih hari ini? Nah, kita akan belajar yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian biaya peluang. Kemudian, penyebab munculnya biaya peluang. Kemudian, ciri khas biaya peluang. Selanjutnya, perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari, pengertian prinsip ekonomi, pengertian motif ekonomi, jenis motif ekonomi, dan contoh motif ekonomi produsen dan konsumen. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang pengertian biaya peluang. Pengertian biaya peluang secara umum, biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian di bawah ini ada pengertian biaya peluang menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Gregory Mankiw, biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Kemudian yang kedua, menurut Robert B. Ekelund dan Robert D. Tollison, biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih satu alternatif. Kemudian, menurut Paul A. Samuelson dan William, biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan biaya peluang itu muncul? Nah, penyebab munculnya biaya peluang itu ada karena adanya kelangkaan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Dan yang ketiga, memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Jadi, biaya peluang itu muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas teman-teman, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Lalu pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Selanjutnya, apa sih yang menjadi ciri khas dari biaya peluang? Ciri khas biaya peluang yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, dan lain-lain. Misalkan kalian memilih belajar daring daripada memilih sarapan, berjemur, atau main game. Nah, itu berbentuk nominal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Nah, misalkan kalian bisa memilih menggunakan satu atau dua kesempatan. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Misalkan tujuannya untuk mendapat nilai bagus.
Nah, kalian dihadapkan pada pilihan main game, nonton TV, atau belajar. Maka kalian memilih belajar karena tujuannya untuk mendapat nilai bagus. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, apa sih yang membedakan biaya peluang dan biaya sehari-hari? Yang pertama, biaya peluang itu adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. Kemudian, biaya sehari-hari merupakan prioritas pengeluaran, harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda bila perlu mengorbankan kepentingan lain. Jadi intinya, biaya peluang itu adalah pilihan yang harus dikorbankan demi memenuhi pilihan atau kepentingan lain. Lalu untuk yang biaya sehari-hari, pilihan atau kepentingan yang harus selalu menjadi prioritas dan tidak bisa dikorbankan demi kepentingan lain. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki prinsip ekonomi. Nah, di sini ada pengertian prinsip ekonomi menurut Mankiw. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi, prinsip ekonomi itu adalah di mana kita tuh mengeluarkan pengorbanan sekecil tapi kita memperoleh hasil yang banyak. Nah, itu bisa dikatakan sebagai untuk memperoleh keuntungan, seperti itu. Selanjutnya, prinsip ekonomi menunjukkan yang pertama suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Nah, ini misalkan contoh ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar. Kenapa membeli beras di pasar? Karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Nah, ini pengorbanannya dikeluarkan kecil kan, tapi dia memperoleh keuntungan membeli beras yang sekiranya akan memperoleh lebih banyak daripada membeli di pasar swalayan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke motif ekonomi. Pengertian motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, kemudian motif ekonomi itu ada dua jenis. Yang pertama, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah dorongan yang ada di dalam diri manusia. Jadi, dorongan yang ada dalam diri pribadi kita masing-masing. Kemudian, motif ekstrinsik yaitu dorongan yang muncul dari pihak lain atau situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Yang pertama, mencari laba. Sudah jelas bahwa produsen itu memproduksi suatu barang itu ingin memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian motif kekuasaan itu misalkan ingin menguasai pangsa pasar, kemudian memperoleh penghargaan. Misalkan brand yang dia produksi itu menjadi terkenal. Kemudian motif sosial atau menolong sesama, bisa juga produsen itu memproduksi barang untuk misalkan untuk menolong sesama, memberikan bantuan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, memperoleh kepuasan yang optimal. Jika kita membeli barang yang sudah menjadi idam-idaman kita selama ini, akhirnya terbeli, itu akan memperoleh kepuasan tersendiri, tentunya kepuasannya yang optimal. Kemudian agar dapat bertahan hidup, tentunya motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen ini membeli kebutuhan pokok agar dapat bertahan hidup. Kemudian agar diterima di lingkungan masyarakat, misalkan kita tinggal di lingkungan masyarakat yang sekiranya ekonominya menengah ke atas, berarti kita tingkat konsumsinya juga tinggi. Kemudian untuk menaikkan status sosial. Nah, ini untuk memenuhi gaya hidup kita. Misalkan kita gaya hidupnya berfoya-foya sehingga kita sering mengkonsumsi seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi sekilas dari materi yang sudah saya rangkum melalui video PPT ini. Kemudian diskusi kita akan kita lanjut di WA Group ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menyimak.